Oke, assalamualaikum teman-teman. Mampir lagi di Octagon ID. Untuk hari ini kita mau ngebahas pendek aja untuk fight kemarin weekend juga di hari Minggu. Ada boxing fight antara Bahram Murtazaliev lawan tim Zu ya. Ini yang gambarnya di layar ya. Untuk ini untuk memperebutkan IBF Super Welter ya. Untuk sabuknya sabuk si Murtazaliev ya, sabuknya Bahram Murtazaliev. Walaupun kalau teman-teman cek di unggulan tentunya untuk tim Zu ya lebih diunggulkan karena emang dia udah lebih lama ya berkutat di top tier lah ya untuk di super welter ya. Mungkin bisa dibilang top ataupun top 3-nya sebelum fight ini ya di super welter. Bahram walaupun udah jadi juara, tapi kalau teman-teman lihat untuk record fight-nya belum ketemu lawan-lawan yang emang masuk ke top 5 lah teman-teman ya, ataupun top 10, bahkan masih ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang bukan top tiernya untuk di super welter. Bahkan kemarin pas di championship fight-nya kemarin pun ya, lawan Jack Cool Sei ini ya, ini pun kalau teman-teman cek ranknya di nomor 40-an ya, jadi bukan kontender juara lah untuk di super welter untuk lawan-lawannya. Ini pertama kali big fight-nya. Teman-teman cek pun di Boxrec ya, di bintang 5 ya untuk fight-nya. Ini pertama kali big fight dia untuk di super welter, langsung lawan top 3 ataupun top 5-nya di super welter dan gak mengecewakan ya performa. Ini juga fight pertama gue ya nonton si Murtazaliev. Untuk tim Zu sendiri gue udah beberapa kali nonton sih untuk fight-nya. Jadi untuk gue sendiri pengennya menang si Murtazaliev ya karena dia juga nggak jauh beda sama yang kemarin ya, si Beterbiev. Dia pun orang Chechnya ya. Jadi emang sama-sama orang sono ya, orang Chechnya, orang Dagestan, sama-sama orang sono ya. Untuk tim Zu sendiri orang Australia, walaupun unggulan tapi ternyata ini bisa dibilang upset ya, upset ataupun kejutan untuk di dunia boxing untuk di weekend kemarin, karena hampir mayoritas orang tuh megang tim Zu ya kayaknya. Ternyata bener-bener ngebuktiin keraguan orang, benar-benar ngebuktiin si Murtazaliev ini ya kemampuannya di kelas welter nih nggak bisa diragukan, nggak bisa diremehkan teman-teman. Karena untuk ini lawan tim Zu, lawan top 3-nya di welter, ini dia menang finish 3 ronde aja, 3 ronde KO, dan KO-nya bukan KO yang satu punch ya, KO yang emang parah banget, di knockdown kalau nggak salah 4 ataupun 5 kali untuk di fight kali ini ya. Untuk style sendiri Murtazaliev ini dia boxer puncher ya, karena dia bukan outside boxer banget sih ya, walaupun dia tinggi dan panjang, dengan kombinasi yang bagus dengan footwork yang oke, tapi dia lebih suka beradu juga ya. Jadi kalau musuhnya ngajakin beradu di inside pun dia ngeladenin ya, bukan orang yang mutar di luar ataupun yang jaga jarak kayak Bivol ya. Dia lebih mau untuk berada di tengah dengan lawannya ya. Apalagi teman-teman kalau teman-teman tahu untuk fightnya tim Zu ini, dia stylenya mirip style Canelo ya. Dia nge-walk down musuhnya, pressure masuk ke dalam, coba nyari kombinasi pukulan body dan kepala, karena emang dia lebih kecil juga. Strategi yang dipakai tim Zu di fight ini hampir sama dengan strategi yang kemarin dipakai lawan Fundora ya, lawan sebelumnya tim Zu yang dimana dia kalah ya dan kehilangan sabuknya. Walaupun kalah kemarin pun emang kalahnya lebih dikarenakan faktor cedera kepala ya, yang emang berdarah banyak banget, dia nyundul sikunya Fundora ya. Jadi gara-gara berdarah itu ya, jadi kalahnya pun kalah tipis, kalah speed ya. Kalau mungkin gak ada cedera kepala itu, menurut gue sih harusnya menang tim Zu, tapi ya kalah tipis di tim Zu, jadi kehilangan sabuknya. Dan kekalahan pertamanya ini gue kira bakal recover dulu dan bakal lawan yang gampang dulu lah ya sebelum dia balik lagi lawan top fighter. Ternyata langsung ya, habis kalah pertama tim Zu langsung lawan champion yang lainnya, lawan Murtazaliev. Dan kayaknya itu untuk keputusan dari timnya, kayaknya keputusan yang kurang kurang bagus ya, kurang bijak ya, karena ini Murtazaliev ini yang kayaknya diremehkan sama tim Zu dan timnya, kayaknya salah ya. Karena baru ketahuan nih ya. Jadi ini juga untuk menjadi mungkin ya, menjadi proving ground ya, menjadi pembuktian juga untuk Murtazaliev atas kualitas dan kemampuan dia di kelas welter ini. Untuk style yang walk down-nya ya, style pressure-nya tim Zu benar-benar berhasil dimatikan sama Murtazaliev karena dia ngeladenin ya. Untuk di awal-awal masih nyari jab, masih nyari range di ronde pertama masih Murtazaliev. Tapi di akhir-akhir ronde pertama udah masuk ya pressure-nya tim Zu.
kombinasi di dalam, dan kayaknya Murtazaliev pun kayaknya ayo dah kayak kalau mau aduan teman-teman di tengah dia. Dan dia kayaknya pun bukan cuma karena mau ngeladenin di dalam, tapi karena emang dia kayaknya udah ngeset eh opening ya yang dimiliki sama tim Zoo, karena dia nemu nih, kalau teman-teman nonton sepanjang 3 ronde ini ada satu pukulan utama yang dipakai sama Murtazaliev berulang-ulang kali itu ngelend, itu mendarat pukulannya, dan berapa kali bahkan dapat menjatuhkan si tim Zoo ini. Ada pukulan left hooknya ya, left hook lebih kayak left overhand ada yang bilang ya, jadi kayak chopping left hook, dia kayak left hooknya Golovkin teman-teman. Jadi jatuhnya dia bukan dari sampingnya left hook, tapi dari atas ya, jadi kayak overhand ya, left hook tapi dari atas jatuhnya dia, jadi dari atas ke bawah dah ya, jadi kayak overhand pukulannya, jadi kayak chopping left hook mirip kayak left hooknya Golovkin. Mungkin ntar gue kasih klipnya ya, contohnya kayak gimana, itu berapa kali mendarat, apalagi timingnya pun persis ya, timing left hooknya tuh persis setiap si tim Zoo coba nyari body punch left hook ke body ya. Si tim Zoo kan sama-sama ortodoks ya, dia nyari left hook ke bawah, chin kanannya kebuka, tangan di bawah, pukulan sini ya, dia dari atas pek ya ke tempelnya ya, ke jidatnya sebelah atas sini ya, jadi ngecop ke bawah, berapa kali jatuh, berapa kali ngelend telak banget untuk counteran chopping left hooknya Murtazaliev. Itu kayaknya ya yang bikin Murtazaliev juga pede di fight kali ini untuk ngeladenin inside fightnya, karena dia ngeliat opening yang cukup terbuka untuk counteran left hook tersebut ya. Kayak di akhir-akhir ronde pertama dia udah mulai nemu tuh ya untuk one-two-nya, dan mulai bisa ngeladenin untuk inside fight-nya. Di ronde kedua ini bencana nih untuk tim Zoo ya jatuh 3 kali ya, dari awal pun langsung aduan trading inside punch, masing-masing ngeland pukulannya masing-masing, one-two-nya masing-masing dapet, tim Zoo ngeland one-two, Murtazaliev pun ngeland one-two ya. Dan tadi gue bilang ya, pas si tim coba one-two dan dia coba ngeland body punch ke bawah, di counter ya dari sebelah kiri, dari sebelah kanannya tim Zoo ya, di sini nih di atas ya chopping left hooknya, left hook ciri khas left hooknya Golovkin ya, ke bawah kayak overhand left jadinya teman-teman ya. Jatuh pertama tuh, jatuh ke sekali ya, dan pas jatuh pun udah agak off balance kayaknya, kelihatan ya, ini bukan kayak flash knockdown, tapi emang kayaknya langsung kehilangan balance-nya dari knockdown pertama. Jadi Murtazaliev pun yang ngelihat kelemahan tersebut pun langsung di press terus kombinasi. Dan si tim Zoo sendiri kayaknya dia nggak punya plan B ya, kayaknya dia kaget ya dengan knockdown tersebut. Kayaknya dia nggak ada plan B, dia nggak nyoba untuk recover dulu, nggak coba untuk nge-clinch, nggak coba untuk mungkin muter dulu ya, jogging dulu di luar ya, muter nunggu puyangnya hilang ya, malah masih puyang malah dia nyoba inside lagi, pressure lagi, aduan di dalam lagi, jadi kena lagi ya. Kena yang kedua tuh kalau nggak salah straight left gitu ya, jadi kanan langsung leaping jab gitu, jatuh lagi yang kedua ya, tambah puyang lagi, tambah keder lagi palanya tim Zoo ya. Pas bangun yang kedua sama lagi ya, bukannya muter, kayaknya dia emang nggak ada plan B-nya ya, malah nyoba pressure lagi, masuk lagi, malah stay di dalam. Tapi ngeland sih ya beberapa kali ya tim Zoo pun ya, ngeland pukulan juga, dapat mendarat pukulannya ke Murtazaliev, tapi karena emang udah off balance, kakinya pun udah nggak ngeset di bawah ya, jadi powernya udah beda ya, udah nggak ada power dari pukulannya, malah kena counter lagi. Gue kira bakal di stop tuh ya di akhir ronde kedua, gue kira bakal di stop sama wasit, tapi karena mungkin tim Zoo-nya unggulan ya, jadi dikasih kesempatan lagi nih ronde ketiga ya, siapa tuh bisa comeback gitu kali ya dan corner pun belum nge-stop ya, corner pun masih nyuruh main lagi ronde ketiga. Balik lagi ronde ketiga pun gue cek mungkin udah recover sedikit, walaupun belum full banget recover ya, untuk palanya kayaknya masih agak sedikit off balance juga. Nyoba pressure lagi ya, nyoba kombinasi, dan dapet tuh ya, dapet pressure dan berhasil monjokin Murtazaliev ke tali. Gue nggak tahu apakah ini berhasil, apa emang Murtazaliev kayaknya emang nyari setup ya, kayaknya Murtazaliev justru itu mancing tuh Zoo buat dia ngepress lagi, buat dia ngelancarin kombinasi. Dan pas sama ya, pas si tim Zoo coba level ke body lagi, dicop lagi tuh dengan pukulan yang persis sama, dengan counter yang persis sama ya, left hook chopping ke bawah tuh ya, kena lagi dengan pukulan yang persis sama, jadi jatuhnya kayak overhand kiri. Kalau nggak salah gue nonton tuh ngeland sekitar 3-4 kali dengan setup yang hampir sama. Dan habis jatuh yang keempat, cornernya pun masih belum nge-stop, wasit masih lanjut lagi,
Lanjut beberapa detik lagi kombinasi si Tim Zhu kena pukulan kanan dan akhirnya lempar handuk untuk si cornernya. Jadi sampai udah puyeng banget ya baru di stop sama cornernya. 3 ronde cepet aja dapat knockdown 4 kali untuk si Murtazaliev, dan ini benar-benar mengagetkan ya untuk dunia boxing di weekend kemarin, karena banyak yang ngira Tim Zhu ini lawan selanjutnya ya untuk mungkin Virgil Ortiz atau mungkin untuk Crawford, bahkan ya lawan selanjutnya di kelas super welter, justru kalah dengan sangat telak untuk fight kali ini dengan lawannya yang kontender baru, nama baru, yakni adalah si Bahram Murtazaliev ya. Untuk nextnya mungkin Murtazaliev kalau lawan Crawford kayaknya sih belum ya. Menurut gue mungkin besok bisa lawan pemenangnya dari Spence lawan si Fundora ya. Lawan pemenangnya Spence sama Fundora itu bisa tuh lawan si Murtazaliev. Jadi gue sekalian ngumpulin sabuk di super welter, mungkin habis itu kalau bisa menang lagi ya baru nextnya bisa lawan si Crawford gitu. Oke. Untuk video kita kali ini segitu aja untuk fight di weekend kemarin, Murtazaliev Tim Zhu, kontender baru di kelas super welter, asalnya sama ya, sama kayak si Beterbiev ya, sama-sama dari Chechnya ya, boxer di kelas super welter. Buat teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton tuh untuk fightnya Bahram Murtazaliev. Thank you buat teman-teman yang belum mulai, silahkan di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kalau teman-teman gak suka boleh di dislike aja silahkan. Kalau pengen ngobrol-ngobrol silahkan tulis di kolom komentar di bagian bawah. Sekian dari gua, wassalamualaikum.